Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Nabiina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi dhawil wafa amma ba'd. فقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Jamaah sholat isya dan tarawih yang Allah muliakan, sebelum duhur tadi ketika istirahat siang terbersit di hati saya kepingin menyampaikan dua hadis, yaitu hadis yang agak mirip. Kalau seandainya hadis ini ada yang menjadi pelakunya, banyak urusan umat ini selesai. Yaitu hadis diriwayatkan oleh dua sahabat. Yang riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda begini: La hasada illa fitnatain. Tidak boleh dengki, tidak boleh iri, kecuali kedua macam orang. Kecuali kepada dua macam orang. Rajulun atahullahu malan. Seseorang yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala harta. Fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Dia banyak menggunakan hartanya itu untuk perjuangan menegakkan yang hak. Itu satu. Wa rajulun atahullahul hikmah. Dan seseorang yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala hikmah. Hikmah itu pemahaman yang mendalam terkait Al-Quran dan Sunnah. Anda bisa tengok di dalam surat Al-Baqarah, yu'til hikmata may yasha' wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi oleh Allah Ta'ala hikmah, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang mampu mengambil pelajaran kecuali orang yang mendalam di dalam berpikir. Para jamaah sekalian, orang yang dikasih hikmah itu ngapain? Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Dia mengamalkan ilmunya itu dan mengajarkannya. Itu jenis manusia pertama. Kalau yang riwayat sahabat Abdullah bin Umar, itu tadi riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kalau riwayat sahabat Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi bersabda begini, redaksinya hampir mirip. La hasada illa fitnatain. Tidak boleh dengki kecuali kepada dua macam orang. Rajulun atahullahul Qur'an. Seseorang yang Allah anugerahi kepadanya Al-Qur'an, entah hafalan, entah kemampuan mengajar, entah bacaan yang bagus, hafalan yang lancar, tafsir yang fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Maka dia yaqumu, dia tegak dengan Al-Qur'an itu, salat, ana al-laili wa ana an-nahar, sepanjang malam, sepanjang siang. Kalau arti tekstualnya begitu. Wa rajulun atahullahu malan. Dan seseorang yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala harta. Fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia menginfakkan, membelanjakan hartanya itu untuk kebaikan sepanjang siang dan sepanjang malam. Para jemaah sekalian, ini bahasa sekarang itu diterjemahkan bebasnya begini. Ora oleh iri awakmu iku, kecuali kepingin dadi koyok menungso loro iki. Orang yang berilmu, paham Al-Quran, paham mendalam sunnah,
dia mengamalkannya, mengajarkannya, memberikan keputusan dengan hal itu. Dan dia juga rajin ibadah. Yang kedua adalah soge loman. Soge loman. Insya Allah Masjid Ibnu Sina kalau diisi orang model seperti itu sudah selesai, Pak. Para jemaah sekalian, kalau Anda mencari figur murid-murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berpadu pada diri beliau ini dua sifat itu tadi, soge loman apal Quran, itu menantu dua kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa, Pak? Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Pernah menikahi Ruqayyah, kemudian menikahi adiknya Ummi Kulthum binta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Utsman ini dikenang di dalam sejarah, kalau Anda membaca kitab-kitab sirah, salah satu dari 4 orang yang pernah mengkhatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat, sahabat Utsman. Anda kalau baca Quran itu, di situ ada tulisannya Rosm Utsmani, itu jasanya sahabat Utsman. Kemudian beliau saat meninggal pun itu dalam keadaan baca Quran di sepertiga malam terakhir setelah makan sahur. Tapi pada saat yang sama, setiap kali ada seruan untuk pengorbanan dengan harta, sahabat Utsman, saya kebetulan 2 pekan yang lalu sampai di Sumur Raumah, sumurnya sahabat Utsman bin Affan di kota Madinah. Tak delok, sumurnya masih ada, kebunnya pun masih terawat. Itu wakafnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah memobilisasi orang untuk berjihad dengan hartanya di momen perang Tabuk, sahabat Utsman berinfak 100 ekor kuda pilihan. Kemudian nambah lagi 100 ekor kuda pilihan. Anda silakan ngecek di YouTube, harganya Arabian Horse itu berapa? Arabian Horse harganya antara 500 sampai 1 miliar, bahkan ada yang 2 miliar 1 ekor. Lelek 100. Itu masih belum. Kemudian beliau menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kamar beliau, menyerahkan 1000 dinar emas. Sak dinar itu 4,25 gram, ping 1000. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, ma dharra Utsman ma fa'ala ba'dah. Setelah ini apa sing dilakoni Utsman iki wis disepuro kabeh ambek Allah Taala. Jadi ya paham Quran ya loman, itu lek berhimpun dalam satu pribadi itu alangkah indahnya. Tapi paling tidak kita ini jadi salah siji lho sapi, Pak. Caranya bagaimana? Didelok kene iki bakate apa? Sampeyan sing nom-nom ini iki. Sampeyan delok, aku iki koyoke loman wonge. Donga sing ngeyel nang Allah Taala sampeyan. Ya Allah, aku mendapati diriku ini ndak isowan nang kanca. Aku senengane ngekei, ya Allah. Alangkah tidak bermanfaatnya sifat loman itu tanpa harta. Ngono lho sampean. Kongon ngapalno sak surat ae 3 minggu gak mari-mari. Wah, gak bakat sampean ngapalno Quran. Suara jare arek-arek pencemaran suara kon. Gak enak. Wis aja wis. Wis cukup ala kadarnya saja. Jus 30 hafalno cukup bisa. Tapi kalau Anda memang punya talenta menghafal Quran, suarane enak, cepat belajar bahasa Arab, maca kitab tafsir ya cek lincai, seneng, ya sudah, jadilah salah satu dari 2 itu. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Dunia ini saya membayangkan sebelum zuhur tadi itu, kalau isinya orang paham agama kemudian mengamalkan, orang kaya tapi loman, seneng hidup di permukaan bumi. Tapi kalau sudah banyak orang ahli ilmu ini nggak mengamalkan ilmunya dan harta ini beredar dipegang oleh orang-orang kikir, musibah.
Setiap hari kita melihat pameran kekayaan, tapi belas gak netes. Netes pun karena pencitraan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Para jemaah sekalian, berusahalah kepada Allah Ta'ala, berdoa, meminta kita jadi salah satu dari dua yang disebutkan Rasulullah SAW tadi, atau kalau bisa dua-duanya. Sebagai penutup, para jemaah sekalian, berinteraksi dengan Al-Quran itu mas, sing nom-nom iki, iku sing penting kudu akeh hafalane. Tapi hafalan Anda, bacaan Quran Anda itu mengubah perilaku Anda atau tidak? Saya lebih seneng kalau seandainya punya anak itu apal sak juz tapi diamalno. Timbangannya 30 juz, belas ayatnya gak diamalno. Saya kasih satu cerita. Nanti Anda cek aja, tapi berbahasa Arab. Si pembunuh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, namanya siapa? Yang membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib siapa? Abdurrahman bin Muljam. Siapa Pak? Abdurrahman bin Muljam. Saya ceritakan kepada Anda, terutama sing nom-nom. Sahabat Amr bin As, gubernur Mesir, itu kirim surat. Ya Amirul Mukminin, tolong bo'o, kami ini dikirimi ahli Quran untuk ngajar di Mesir. Kami lagi butuh ini orang-orang Mesir kepin belajar baca Quran ini. Surat diterima sahabat Umar. Jawaban beliau yang ini. Amr, iki ono arek maca Quran iki enak, tak eman-eman iki. Ojo sampai adot untuk aku. Tapi karena iki awakmu sing jauh, ya wis tak lepas. Tak lepas arek iki. Abdurrahman bin Muljam. Tolong golek tutup Mesir, gaekno omah sing gedhe, cekne dhek ngajar Quran. Iki lek cara saiki, Qurane bersanad 30 juz gak ono sing kalong hurufe. Nyandet-nyandete gak ono. Sangat dicintai sahabat Umar. Tapi dialah tokoh Khawarij yang membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Para jemaah sekalian, sing nom-nom, sing lagi berproses menghafal Quran, sing penting kelakuane cocok karo hafalane. Ya, sing penting apalane cocok karo hafalane. Kelakuane cocok ambek hafalane. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Kita menginginkan salah satu dari dua orang yang disebutkan Rasulullah SAW untuk diri karena kebaikannya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.